Pelatihan digital UMKM Indonesia dengan tema Sukses Jualan Online di Lazada bersama narasumber Hana. Buat kamu yang ingin tahu lebih dalam bagaimana sukses berjualan di Lazada, yuk ikuti sesi kali ini. Hai semua, senang Hai. sekali ya bisa bergabung Ya, di sini. terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita. Ini sedang beraktivitas dari rumah atau dari mana? Ya, saya kebetulan lagi ada di rumah. Masih dari rumah ya. Oke, sambil Iya. share screen ya, Mbak Hana, silahkan. Kita juga akan sambil mengingatkan Bapak Ibu semuanya yang mungkin punya toko, sudah punya toko di Lazada, dan ingin tahu kira-kira strategi apa yang dilakukan Mbak Hana dan juga tim untuk bisa mencapai orderan yang banyak sekali gitu ya. Silakan langsung tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A dengan cara menuliskan nama, kemudian spasi domisili Anda, kemudian spasi pertanyaannya untuk Mbak Hana. Silakan Mbak Hana, sudah terlihat materinya? Waktu dan tempat kami persilakan. Kita lanjut di sesi diskusi ya. Oke, terima kasih buat kesempatannya nih. Saya udah dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman di sini. Oke, saat ini saya bangga sekali karena produk yang saya jual juga adalah produk buatan Indonesia dan pastinya saya juga bangga karena saya bisa jualan di marketplace terdepan yaitu Lazada. Dan saat ini saya bisa mengayomi beberapa desa untuk membuat produk yang saya jual. Oke, next ya. Nanti di sini kita akan membahas bagaimana sih strategi jualan di e-commerce untuk pemula. Terus nanti kita akan ngobrol-ngobrol sedikit juga tentang tips supaya kita bisa sukses jualan di Lazada. Oke, untuk ceritanya tadi udah diceritain ya. Nama saya Hana, saya adalah salah satu seller di Lazada, dan salah satu toko saya namanya Shopping Shoes. Saya bergabung di Lazada sejak November 2017. Dan saya memulai bisnis saya dengan berjualan produk fashion. Saat ini saya sebenarnya lebih fokus ke fashion pria ya, lebih tepatnya di tas pria karena di sini, yang seperti yang tadi saya jelaskan tadi, saya mengajak beberapa desa untuk mengembangkan UMKM mereka dan saya bantu di sini untuk berjualan di marketplace yaitu Lazada. Beberapa pencapaian saya, salah satunya adalah waktu Harbolnas. Harbolnas itu adalah Hari Belanja Online Nasional, tepatnya kalau Lazada punya Harbolnas khusus yaitu 11.11 dan ini sisa beberapa hari lagi, itu keren banget. Dan di 11.11 dan 12.12 orderan bisa mencapai 800 sampai 1.000% bahkan sehari ya, lebih banyak daripada hari biasa. Oke, kita next aja. Oke, kita akan mulai untuk masuk ke Lazadanya. Jadi teman-teman di sini semua bisa jualan di Lazada. Apa aja sih yang dijual di Lazada? Bisa perlengkapan rumah, bisa kesehatan, bisa makanan, bisa fashion, bisa perlengkapan bayi dan anak, fashion wanita, fashion pria, bahkan untuk hal-hal yang nggak terduga ya kayak eee, saya pernah lihat kayak misal kayak batu aki kayak gitu, itu juga luar biasa itu kekayaan Indonesia juga kan, dan itu termasuk salah satu barang yang unik tapi laku juga, eee, untuk dijual di Lazada. Nah, di sini teman-teman punya kesempatan yang sangat-sangat besar untuk bergabung di sini. Oke, kita next ya. Jadi, barang-barang yang dijual pun juga, apa ya, nggak perlu yang spektakuler, nggak perlu ini, yang penting tuh kayak sehari-hari orang pakai, orang butuh, nah itu pasti dicari. Oke, kita masuk ke konten produk. Jadi gini teman-teman, untuk memulai suatu bisnis online, bisnis di e-commerce, itu pasti kita membutuhkan yang namanya konten. Karena ini kan kita udah masuk ke era digitalisasi ya, jadi apapun yang, kalian mau jual, itu kontennya harus bagus gitu. Jadi kadang tuh ada tuh ya, misal nih 2 seller, yang satu seller misal jualan barang yang sama, yang satu seller fotonya nggak bagus, yang satu fotonya bagus. Walaupun produknya sama dan kadang misal harganya lebih mahal sedikit aja. Nah, itu mereka akan lebih pilih yang kontennya bagus, kontennya menarik, deskripsinya lengkap, dibanding yang, kontennya jelek, fotonya juga asal-asalan. Nah, ini di sinilah pentingnya konten produk. Oke, kita next.
Nah, konten yang lengkap itu akan mendapatkan visibilitas yang lebih. Nah, konten lengkap itu termasuk apa aja sih? Yang pertama ada foto produknya, ada judul produknya, dan deskripsi dari produknya. Oke, next. Jadi kalau misal kita jualan di marketplace nih, di Lazada, entah di mana aja, itu pasti ada yang namanya content score. Jadi gini, kalau kita upload produknya ke dalam marketplace, itu pasti sekarang udah mulai dinilai. Kamu upload produknya itu nilainya berapa sih? 80 kah, 90 kah, atau 100? Kalau 100 berarti sempurna, semuanya lengkap, judulnya bagus, kategorinya masuk, terus, foto-fotonya juga menarik, jumlah fotonya pas, ada tampak depan, tampak belakang, tampak samping. Nah, di situ content score itu akan menilai kira-kira produk kamu itu bisa dinilai berapa, gitu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu juga, perlu perhatikan content score di setiap marketplace. Kalau di sini saya lagi jelasin Lazada ya. Nah, jadi di Lazada itu kalau content score-nya bagus, otomatis visibilitasnya naik. Hubungannya sama apa sih? Hubungannya sama nanti kita akan bahas di belakang. Oke, yang pertama adalah foto produk. Nah, foto produk yang baik itu kayak gimana sih? Nah, di sini udah ada contohnya. Misal contohnya handphone nih. Jadi handphonenya itu harus hadap ke depan, dan kalau bisa, ini sih sangat disarankan untuk belakangnya, background-nya itu putih. Kenapa putih? Supaya fokus, supaya pasti Bapak Ibu pernah lihat deh di sini, banyak banget yang pasang foto, misal nih jualannya baju, nanti tiba-tiba dia paduin sama celana, nanti tiba-tiba dia paduin sama handphone, tas, dan lain-lain. Nah, di sini orang itu biasanya bingung, sebenarnya kalian ini jualan apa sih? Kayak gitu kan. Eee, jadi kalau bisa itu yang nomor satu itu adalah gambar yang memang kalian jual, produknya apa. Jadi kalau misal baju, ya udah kalau bisa memang bajunya. Nah, lalu next-nya adalah misal bajunya dipakein di model, kayak gitu. Nah, tampak depannya kayak gimana, tampak samping gimana, tampak belakang kayak gimana, gitu. Andaikan belakangnya background-nya nggak putih pun, tolong usahakan untuk lebih polos ya. Jadi, nggak yang waduh, kayak gado-gado di situ udah ada tulisan ini, tulisan itu, warna A, B, C semua ada di situ. Nah, jadi itu membuat, apa ya, konten kita tuh dilihat mata juga kurang enak gitu ya, gitu. Nah, yang nggak boleh dilakukan adalah gambar utama dari produk tersebut itu gambarnya adalah gambar yang hadap samping atau hadap belakang gitu. Jadi begitu orang misal nih kalian klik tas lempang pria, begitu diklik, yah kenapa produknya hadapnya ke belakang. Nah, jadi gambar utamanya itu harus jelas, padat, menarik, fokus, dan hadap depan gitu. Jadi, orang tuh begitu lihat tuh langsung, wow, fokus banget gitu. Oke, kita next ya. Nah, ini tadi kita udah ngomongin soal foto produk, sepertinya sih nggak terlalu susah, cuma, pesan dari saya sih kalau bisa jangan pakai handphone. Jadi, kalau untuk foto produk tadi, kalau bisa tuh jangan foto pakai handphone. Oke, kalau handphone yang pikselnya lumayan tinggi, oke, tapi lebih better sih memang pakai kamera. Terus, pencahayaan itu penting banget. Jadi jangan sampai foto di dalam kamar, cahayanya pas-pasan, pakai handphone lagi. Nah, itu kan kalian akan kalah saing dengan kompetitor-kompetitor yang lain, gitu. Oke, next, ini adalah konten produk. Nah, konten itu juga menyangkut tadi foto, nah yang kedua ini adalah judul dari produknya. Seberapa pentingkah judul itu buat suatu produk di toko kita? Nah, ini penting banget karena hubungannya dengan kata kunci. Contohnya nih ya, di sini ada botol. Nomor satu Nomor satu tuh Essensio botol minum 1 liter olahraga tahan bocor, portable,
1000 mili BPA free. Nah, jadi Essensio ini adalah mereknya. Nah, kalau Bapak Ibu nggak punya merek, boleh pakai nama toko. Misal nih toko saya, Siopincius, botol minum, nah gitu. Jadi jangan sampai di sini botol minum, tapi di sini tulisannya Essensio Teko minum gitu, jangan. Jadi, sesuaikan produknya apa, ya ditulisnya itu gitu, terutama kayak kategori ya, contohnya ya, misal nih, saya contohnya, toko saya ya supaya gampang ya Bapak Ibu. Jadi saya jualan tas kan, tasnya ada banyak, ada tas ransel, ada tas lempang, warnanya juga banyak. Nah, yang kita catat di paling depan itu adalah kategorinya. Jadi contohnya, shopping shoes, tas selempang pria tahan air. Nah, misal kayak gitu. Nah, kalau di sini contohnya adalah botol, di sini yang pertama itu yang paling penting adalah mereknya. Kalau nggak ada merek, boleh Bapak Ibu pakai nama toko. Terus jenis produknya itu kategorinya apa sih? Nah, itu. Terus nomor 3 itu adalah, menjelaskan sesuatu yang spesifik, keunggulan apa sih yang ada di produk Bapak Ibu. Kayak contohnya kalau saya tadi adalah tas lempang berat tahan air. Nah, kalau ini tahan bocor gitu kan. Nah, jadi oh, di sini ada produk tahan bocor portable. Wah, ini simpel banget nih dipakai buat kita olahraga. Nah, misal kayak gitu kan. Jadi orang itu jelas. Lagian juga kita, apa ya, saat kita mencoba untuk upload produk, bikin judul produk, itu usahakan kita jadi customer. Jadi waktu kita jadi customer, kira-kira customer itu carinya gimana sih, ya kan? Kita kan udah biasa dong jualan, beli produk online. Nah, kira-kira kita kalau beli produk online itu kita ketiknya apa? Ketiknya misal, tas lempang pria. Nah, jadi begitu diklik, produk kita ini langsung kena gitu, tepat sasaran gitu. Jadi jangan sampai di sini botol minum kalian tulisnya tempat penyimpanan air minum atau apa. Nah, itu kan udah apa ya, udah melenceng nggak masuk ke kategori gitu. Jadi ini penting banget gitu. Terus kalau bisa, kalau memang di sini, apa ya, kalau bisa sih jangan ditulis banyak merek ya, jadi nggak nama toko kalian, udah nama toko, terus nanti dikasih mereknya juga. Nah, itu terlalu, apa ya, terlalu blibet gitu kan. Jadi takutnya algoritmanya dari si Lazada itu nggak bisa baca. Jadi lebih baik memang kata kuncinya aja dan memang mereknya. Terutama kalau untuk barang-barang bermerek ya. Sorry nih saya sebut merek kayak contohnya nih handphone Samsung gitu kan. Nah pasti kan kita juga kalau cari nggak mungkin dong cuma handphone 8128 giga gitu, nggak mungkin kan. Pasti kita akan tertuju sama mereknya. Samsung Note 10 misal kayak gitu-gitu kan. Nah itu perlu banget kalau untuk yang mereknya udah oke, pasang merek di bagian depan. Gitu. Oke, kita next. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disimpan dulu, nanti kita akan jawab bareng-bareng. Nah, selain itu tadi udah foto ya, terus tadi udah deskripsi yang bagus kayak gimana. Sorry, tadi udah foto, udah judul, dan sekarang deskripsinya kayak gimana sih. Nah, jadi ketika kalian upload, fotonya sudah bagus, terus judulnya juga udah oke, dan jangan lupa masukkan ke kategori yang tepat ya. Jadi jangan sampai kalau misal jualannya tas, terus tiba-tiba, saya biar biar ini biar apa ya, muncul juga nih di bagian fashion pria baju, saya pasang kategorinya fashion pria baju. Nah, itu jangan, itu pasti nggak tepat sasaran, pasti malah yang ada di fashion pria baju pria kalian nggak masuk, di tas juga kalian nggak masuk, gitu. Nah, jadi kategori itu penting banget dimasukin di kategori yang tepat juga. Nah, lalu di sini ada deskripsi produk. Jadi rata-rata tuh, sekarang sih paling bagus, ini cuma saran aja sih dari saya, sekarang sih paling bagus tuh kasih deskripsi produk kalau bisa ada videonya ya, karena memang gimana sih, orang-orang sekarang tuh lebih suka nonton video ketimbang baca kan. Jadi kalau bisa baca deskripsi produk itu benar-benar simpel, jelas, padat, nggak usah kayak ya, misal contohnya di sini ya, vakum cleaner memiliki daya isap kuat bla 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 bla. Nah, teknologinya apa? Terus, misal
watt-nya berapa, kayak gitu. Nah, jangan sampai kalian cuma copy paste doang. Oke, aku mau jual vacuum cleaner, ya udah aku ambil dari web, terus kan biasanya pakainya bahasa Inggris ya, karena ini produk luar, terus, di-copy aja. Nah, terus udah langsung dapatkan sekarang. Nah, itu apa ya, orang juga lihatnya, "Ini apaan sih, udah ngomongnya bahasa Inggris, terus tiba-tiba jadi bahasa Indonesia," gitu kan. Nah, kalau bisa sih, tepat, jelas, dan nggak usah bertele-tele gitu. Jadi deskripsinya cukup singkat, padat, jelas, dan kalau bisa tambahin pakai video gitu. Itu biasanya lebih menarik orang untuk beli produk kalian. Oke, kita next ya. Nah, tadi, saya udah jelasin soal konten. Sebenarnya nggak seribet yang dipikirkan kan, itu gampang banget. Yang penting sebelum jualan, persiapkan konten yang menarik. Jadi kalau saya nih, oke ini karena cerita tentang saya, jadi saya akan ceritakan beberapa pengalaman saya. Jadi kalau bagian konten itu sebenarnya harus dipikirkan konsepnya. Konsepnya itu tokonya nanti mau seperti apa sih, gitu. Nah, kalau saya kebetulan konsep saya itu lebih ke background-nya memang putih, gitu. Jadi biar orang masuk ke toko saya, di situ rapi kelihatannya, oh putih semua gitu, dan fokus semua ke produknya. Kadang kan ada yang memang fokusnya, dia mau warnanya apa, tone warnanya apa. Nah, itu dipikirkan dulu konsepnya, gitu. Nah, jadi udah memikirkan konsep, baru kita mulai fotonya mau seperti apa. Setelah fotonya udah jadi, lalu kita masuk ke upload produknya kan, ke dalam marketplace-nya. Nah, waktu upload itulah kalau bisa kita juga banyak ambil bagian di situ supaya kita langsung bisa cek apakah judulnya udah sesuai, kategorinya udah sesuai, dan deskripsinya harus padat, singkat, jelas, nggak usah bertele-tele dan nggak perlu kayak, "Oke, dapatkan sekarang promo by bla 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 bla," terus, kepanjangan sampai akhirnya orang belum selesai baca aja begitu klik deskripsi dia udah, "Aduh males banget ini panjang banget," kayak gitu. Jadi memang deskripsikan apa yang memang produk kamu dijual di situ gitu loh, nggak perlu sampai produk-produk lain ikut-ikutan juga dideskripsiin di situ, gitu. Nah, itu masalah konten ya. Jadi kalau misal udah oke, skor kontennya bagus, pasti visibilitasnya jadi naik. Karena tidak semua orang mengerjakan ini dengan serius. Percaya saya ketika kita serius pasti, apa ya, visibilitasnya bisa naik. Karena orang-orang tuh masih anggap ini tuh kayak, ya udahlah santai aja, upload mah upload aja, kayak gitu. Jadi kita jangan kayak gitu, kita mesti rapih. Oke, yang kedua kita akan bicara soal strategi jualan di e-commerce. Nah, ini nih yang bikin, apa ya, toko kita bisa maju, salah satunya ini adalah fitur-fitur promosi. Promosi kayak apa sih yang ada di marketplace, terutama saat ini kita bicara soal Lazada ya. Oke, kita next. Nanti kita akan bicara hubungan promosi, ulasan, dan traffic. Traffic itu bicara soal pengunjung yang datang, kayak gitu-gitu. Jadi seberapa gede sih traffic yang ada di toko kita kalau rating kita tuh bagus, kalau kita ikutin promosi, nah gitu. Oke, next. Nah, Lazada itu keren banget kan. Jadi traffic dari Lazada itu salah satu contohnya ya, kalian pasti sering lah lihat di iklan TV, di iklan YouTube ya kan, pasti. Itu, adalah iklan-iklan, tentang super sale-nya Lazada. Misalnya ini kan kita bentar lagi 11.11, saya percayalah pasti di YouTube saya sendiri kan juga, suka nonton YouTube kan, kalau lagi nonton pasti muncul iklannya Lazada. Nah, salah satu dari bentuk dari, apa ya, peningkatan traffic dari Lazada untuk toko kita itu adalah lewat iklan. Nah, iklannya itu saat Lazada lagi promo gede-gedean nih. Contohnya nih ada Agnes Monica, ada ya artis sederetan artis terkenal gitulah ya. Nah, di sini juga ada
Jadi di dalam aplikasi Lazadanya kalian juga bisa nonton live-live bersama artis-artis. Nah itu, apa ya, itu menimbulkan orang-orang di Indonesia itu jadi, "Ih, apaan nih? Aku juga pengen ini ah, pengen belanja ah." Apalagi kalau iklannya di luar dari aplikasi Lazada ya. Wah, tanggal 11 nih mereka langsung pengingat-pengingat kayak gitu kan. Tuh, ini keren banget makanya Lazada nih. Oke, kita akan masuk di berbagai fitur promosi di Lazada. Di sini aku belum bisa jelasin, detail tentang, apa ya, pengaplikasiannya karena, apa ya, ini nanti akan next kelas, makanya jangan lupa untuk ikut next kelas nanti bersama rekan saya. Nah, jadi promosi yang ada di aplikasi di seller center Lazada, jadi kan setiap kali kita jadi seller, kita pasti akan punya akun ya di Lazada kan akun sebagai seller. Nah, nanti kalau kita buka di situ, akan ada banyak promosi yang jadi promosi di Lazada sorry nih, saya jelasin dulu. Jadi promosi di Lazada itu ada 2. Promosi yang kita buat sendiri, jadi seller buat sendiri, dan yang kedua adalah promosi yang memang Lazada udah siapkan. Jadi kita kayak dikasih wadah, nah kita tinggal ngikut aja. Contohnya ya, contohnya, kalau promosi dari Lazada kita tinggal ikut, itu contohnya ya yang tadi saya bilang 11.11, 12.12. Terus Lazada ulang tahun, nah itu terus lebaran, itu kan gede ya, Idul Fitri. Nah itu namanya adalah campaign. Jadi campaign dari Lazada. Lazada memberikan kita wadah untuk kita masuk ke situ dan kita memberikan promo yang dahsyat dari kita apa gitu. Nah banyak sekali pertanyaan, gini, pertanyaan dari di luar tuh banyak sekali yang tanya sama saya gini, "Emang kalau promo Lazada 11.11 itu yang kasih promo Lazada atau kamu sih jadi seller?" Ya, pertanyaannya tuh kebanyakan kayak gitu. Nah, pertanyaan itu saya jawab sekarang aja. Jadi itu, yang kasih diskon itu tetap toko, yaitu kita sebagai seller. Nah, tapi Lazada udah memberikan wadah. Wadah itu untuk apa sih? Wadah itu adalah, Lazada itu menyiapkan traffic yang besar, dia juga siapin iklan-iklan yang besar supaya semua orang yang nonton iklan itu pasti belanjanya di Lazada, gitu. Nah, jadi kita kayak enak banget, kita cuma tinggal kasih diskon, Lazada yang siapin traffic-nya buat kita, gitu. Ya pastinya dengan kita juga kasih diskonnya juga yang menarik, gitu. Tapi untuk campaign-campaign itu tetap aja ya kita harus hitung margin, kita harus hitung untung ruginya, jangan sampai kasih 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 terus sampai kita nggak dapat untung. Nah, itu terus kita mau jualan nggak dapat untung kan nggak mungkin, gitu. Nah, lalu yang kedua adalah promosi di seller center Lazada. Jadi kalau yang promosi ini contohnya adalah voucher. Jadi kan sering ya teman-teman kalau belanja di marketplace apapun pasti adalah toko itu menyediakan voucher khusus yang ada di toko itu ya. Jadi per toko itu biasa beda-beda. Ada yang toko A vouchernya belanja 100.000 dapat 2.000, toko B belanja 300.000 dapat 100.000. Nah, jadi per toko itu bisa beda-beda. Nah, itu adalah promosi sehari-hari kita. Yang buat siapa? Yang buat kita seller sendiri gitu. Nah, saat ini sekarang coba saya mau bahas soal tipe promosi yang ada di Lazada yang kita bikin sendiri ya. Jadi ini sehari-hari. Jadi kalau kita bikin toko nih, Bapak Ibu, kalau kita bikin toko jangan cuma bikin toko jadi penjual, upload produknya, terus sudah selesai. Tunggu aja orang mau beli, ya syukur, enggak ya udah. Jangan kayak gitu. Maksudnya kita juga harus pancing. Jadi, kalau kita judulnya udah bagus, segala sesuatunya udah bagus, pasti kan visibilitasnya yang tadi saya bilang kan naik kan. Nah, otomatis orang kalau misal cari tas lempang pria, wah, tas saya nih ada di nomor 1 nih, kalau enggak tas saya ada di nomor 2 nih urutannya nih misal nih. Terus ngapain? Udah biarin aja. Nah, kalian akan kalah dengan toko-toko yang mengadakan promosi. Promosi sehari-hari. Nah, untuk itu pentingnya kita juga harus mengatur promosi setiap hari di toko kita. Nah, promosi-promosi itu kita bisa buat di seller center dan kita bisa atur. Misal nih, minggu ini saya mau kasih voucher belanja 100.000 dapat 2.000 ah.
Nah, minggu depan saya mau beda lagi, karena minggu depan udah 11.11 nih, masa saya mau kasih voucher lagi? Oke, kita ganti. Jangan pakai jangan pakai voucher, pakainya adalah flexi combo. Flexi combo itu apa sih? Flexi combo adalah kayak kalau beli 2 jadi diskon, gitu. Kalau beli 3 jadi diskon. Nah, di sini kita bisa, apa ya, atur tingkat kebutuhan kita tuh kayak gimana, gitu. Jadi kalau misal minggu ini voucher, minggu depan saya mau flexi combo gitu. Karena kan udah ada 11.11 nih, traffic-nya udah pasti gede. Nah, jadi saya mau gede di basket size-nya. Jadi, saya mau orang itu nggak cuma beli satu, saya maunya orang itu sekali check out langsung belinya itu 3. Pakai apa? Pakai flexi combo gitu. Jadi supaya kan misal nih 11.11 tadi kan kita kan kasih diskon bagus kan untuk Lazada. Otomatis namanya kita kasih diskon, pasti keuntungan kita juga lebih turun kan. Ini sebagai seller saya curhat dikit nih, otomatis, eee keuntungan kita juga makin terkikis kan, karena kita kasih best price untuk khusus 11.11 1 hari gitu kan. Nah, tapi saya akalin dengan cara apa? Dengan cara saya ikutin flexi combo. Flexi combo itu supaya orang jadi waktu waktu customer masukin ke keranjang belanjaan, nah di situ akan ada tulisan, "Kamu beli satu lagi bisa dapat diskon loh 10% atau kamu beli 2 lagi bisa dapat diskon loh 15%." Nah, di situ orang akan apa ya, kita pancing mereka untuk, "Oh iya ya, aku mendingan beli 3 lah, kalau 15% aja udah diskonnya segini." Nah gitu, plus biasanya kalau flexi combo itu yang menarik adalah kasih sampel gratis. Nah, di sini saya biasanya kasih sampel gratis, misal entah beli 3 dapat misal dompet kecil gitu kan, karena saya kan fashion pria ya, atau beli 4 dapat jam tangan, ya gitu. Di situ tuh bisa diatur semua oleh seller. Nah ini apa ya, ini membutuhkan strategi, membutuhkan analisa gitu. Jadi jangan jangan juga saya juga nggak ngajarin buat kita semua atau Bapak Ibu juga udah ikut semua promosi terus nggak dapet untung sama sekali, ya kan juga nggak boleh kayak gitu ya. Pokoknya di sini saya juga saranin buat ikut promosi, tapi atur strateginya. Jangan sampai kita nggak ikut sama sekali dan jangan sampai kita juga ikutan tapi jor-joran banget gitu kan. Semuanya diikutin sampai tiba-tiba begitu laporan keuangannya keluar, "Yah kok dipotong sih, ini kok dipotong dipotong dipotong." Nah itu hati-hati di situ juga. Lalu ada promosi apa lagi sih di Lazada? Nah, di Lazada itu ada namanya free shipping. Free shipping-nya juga, kita juga bisa atur. Jadi, Bapak Ibu mau kasihnya subsidi atau mau kasihnya full free shipping, jadi misal orang beli berapa pun berarti free gitu kan. Ini oke banget untuk barang-barang seperti kayak elektronik, tuh. Jadi misal se-Jabodetabek itu gratis gitu atau gimana gitu. Kalian bisa atur sih. Kalau saya saat ini pakainya yang subsidi. Jadi misal belanja 100.000 dapat subsidi 8.000 kayak gitu. Jadi itu semua tetap dihitung berdasarkan margin ya, berdasarkan keuntungan, gitu. Dan setiap seller yang pakai fitur-fitur promosi, itu pasti kenaikan omsetnya sekitar 3 sampai 9 kali lipat dibandingkan dia nggak pakai sama sekali. Jadi sangat disayangkan ya kalau misal sampai nggak pakai, karena, Lazada itu memang, apa ya, memang sudah mempersiapkan fitur-fitur apa sih yang bisa menaikkan konversi, fitur apa sih yang bisa menaikkan traffic gitu. Nah, jadi kalau teman-teman bergabung di Lazada jangan lupa untuk pakai fitur promosinya, gitu. Oke ya, kita next. Nah, sepertinya fitur promosi sudah dijelaskan cukup jelas di sini. Tinggal Bapak Ibu mencoba untuk menjadi penjual, terus coba utak-atik gitu. Jadi saya mau kasih tahu dulu nih, kalau di Lazada itu ada 2 sebutannya yang paling sering banget didengar. Yang pertama adalah traffic, yang kedua adalah konversi. Traffic itu apa sih? Traffic itu bisa dikatakan sama dengan pengunjung lah. Jadi kalau pengunjungnya banyak, terus
mereka nggak beli, terus buat apa, ya kan? Tapi kalau pengunjungnya banyak, mereka beli, nah itu namanya akan menghasilkan konversi. Kalau ini kan lagi sharing-nya tentang saya pribadi ya. Jadi kalau saya pribadi adalah saya lebih suka melihat konversi saya itu bagus. Artinya orang yang masuk di toko saya, pengunjung saya, itu berarti beli di toko saya. Saya nggak mau orang yang masuk itu nggak beli. Nah, untuk meningkatkan konversi, jadi bisa diartikan konversi itu adalah sebagai seberapa minat sih orang itu kalau lihat produk kamu terus beli. Nah, itu namanya konversi. Nah, kalau saya jujur, saya sangat memperhatikan persenan dari konversi. Jadi kalau konversinya bagus, saya lebih senang ketimbang pengunjungnya banyak tapi nggak ada yang beli gitu. Nah, nilai konversi yang bagus itu sangat ditentukan dari promosi apa sih yang kita pakai. Nah, di sini Lazada menyediakan, pokoknya Lazada tuh keren banget. Di sini tuh Lazada juga menyediakan bisnis analis. Jadi tuh setiap hari tuh kita perlu membuka bisnis analis. Jadi yang namanya kita berbisnis kan nggak mungkin dong kita ya udah ikutin aja aliran, ikuti angin membawa saya pergi gitu ya, nggak mungkin kan. Pasti kita pengen lihat tren di toko kita itu gimana sih. Produk ini tuh dilihat orang nggak sih. Nah, di sini Lazada itu menyediakan apa ya, satu wadah namanya bisnis analis, di situ kita bisa lihat 7 hari ke belakang, 30 hari ke belakang, itu toko kita berapa sih pengunjungnya, yang beli itu berapa sih. Nah, itu penting banget. Dan semua fitur promosi yang kita pakai, di situ juga ada datanya. Berapa yang pakai sih voucher saya, berapa yang pakai flexi combo saya. Jadi di situ akan jelas terlihat bahwa, oh ternyata voucher yang saya bikin itu, menarik ya, dan saya berarti harus bikin lagi, karena itu memang membuat orang jadi beli di toko saya. Nah, flexi combo yang saya pakai ternyata juga banyak yang pakai. Oh, ternyata yang paling laku itu yang beli 3 dapat satu atau beli 3 dapat diskon 15%. Nah, berarti next saya akan bikin lagi, kayak gitu. Nah, karena fitur promosi yang dipakai di Lazada itu bisa kita atur, gitu. Oke. Nah, untuk berhasil jualan di e-commerce, tadi kan kita udah masalah konten produk, terus kita udah bicara soal promosi ya. Nah, yang ketiga itu adalah mengenai customer engagement. Jadi, kalau saya pribadi itu lebih, apa ya, saya sangat memperhatikan customer yang beli di toko saya. Jadi saya nggak mau kalau misal customer itu hanya sekali beli aja. Jadi hari ini beli, besok ya udah dia belinya di toko lain. Nah itu saya nggak mau kayak gitu. Saya maunya customer beli di toko saya dan itu akan berlanjut, bahkan kalau bisa mereka jadi reseller gitu ya. Kayak gitu, next. Nah, biasa kalau misal untuk baru memulai, biasa kita ya yang jadi customer-nya ya, owner sendiri jadi customer service-nya, it's okay, itu nggak apa-apa. Karena, gimana pun kalau owner yang pegang, pasti jawabannya juga lebih greget gitu ya. Yang pasti di setiap e-commerce itu ada namanya waktu membalas chat. Jadi, waktu membalas chat itu lama nggak sih? Penilaiannya terhadap apa? Sebenarnya kayak gini, teman-teman kalau perhatiin, misal nih, kita sebagai makanya kita tuh memang harus selalu memposisikan kita itu sebagai customer. Kalau kita sebagai customer, kita tanya, "Bro, barang ini ready nggak?" Nggak dijawab sampai 1 jam, sampai 2 jam, sampai seharian. Kira-kira kalian akan pergi nggak ke toko lain? Apalagi barang kalian itu juga ada juga di toko lain, bukan barang spesifik ya. Barang yang misal kayak saya lah tas selempang gitu, orang nggak ada di toko kamu, ya udah beli aja di toko lain, pusing amat, kan kayak gitu ya. Nah, di situ kita jangan sampai nge-loss di situ, karena gimana pun orang yang chat itu adalah peluang untuk dia beli di toko kita gitu. Jadi untuk itu kita harus merespon chat-nya itu dengan cepat dan baik. Nah, itu juga akan membantu meningkatkan konversi di toko kita, yang kayak tadi saya bilang konversi adalah banyaknya orang yang beli di toko kita. Jadi kalau kita respon chat-nya baik,
dan cepet lagi ya. Nah, itu orang kemungkinan untuk beli di toko kita itu akan semakin besar gitu. Nah, tips dari saya adalah yang pertama kita bisa melakukan cross selling ya melalui chat. Jadi tadi kan saya bilang kalau dalam satu produk itu di apa ya, di gambarnya itu kalau bisa ya jangan kamu jualnya baju terus di situ ada handphone, ada segala macam, orang lihatnya pusing kan. Nah, daripada taruh di gambar, kita taruh aja di chat. Contohnya apa? Oke, contohnya gini, misal teman-teman di sini jualannya handphone. Nah, kalau udah jualan handphone, biasanya akan jualan tempered glass, biasanya akan jualan casing, misal gitu ya. Nah, jadi waktu ada orang chat, dia bilang, "Kak, saya udah pesen ya," atau misal, "Kak, barang ini ready nggak?" Misal casing handphone ready nggak? Nah, di sini kita bisa bilang, "Hai Kak, barang ready loh. Ayo silakan dipesan." Nah, misal Kakaknya handphonenya, iPhone 7 ya, ini kita juga punya Kak, ininya, apa, tempered glass-nya bagus loh, murah lagi. Dan Kakaknya kalau beli tempered glass akan dapat diskon, itu yang tadi saya bilang flexi combo, karena kan beli 2. Jadi kalau Kakaknya beli 2 barang, di sini akan, dapat diskon 5% loh Kak, jadi sayang kalau dilewatkan. Nah, gitu-gitu. Jadi nanti, apa ya, sebagai customer juga akan, "Oh iya ya, aku beli sekalian," karena itu kan memang kebutuhan dari handphone itu sendiri kan. Ya udahlah saya beli sekalian, dapet deh kalian 2 orderan ya kan, kayak gitu. Yang tadinya mau beli satu jadi beli 2 gitu. Terus tipsnya lagi adalah jelaskan kelebihan produk Anda melalui chat. Jadi kalau misal nih ya, kalian kan jualannya apa ya, misal kalian jualannya lebih mahal dibandingkan toko lain. Misal sama-sama jualan, lipstik misal nih, sama-sama jualan lipstik. Nah, terus dia bilang, "Aduh, tapi di sini harganya mahal ya, Kak." Kayak gitu misal ya. Nah, kalian bisa jawab kayak gini, "Iya Kak, kita mahal karena bla bla bla, karena produknya kenapa nih?" Gitu kan. Misal nih, karena kita ada pelembabnya khusus Kak dari bunga matahari, misal kayak gitu kan, dan itu nggak ada di produk lain. Nah, karena ada bunga mataharinya itu, karena ada esensialnya oil itu, makanya, apa ya, ini lipstiknya itu lebih irit, Kak, dibandingkan pakai lipstik yang biasa. Nah, jadi jatuh-jatuhnya akan sama harganya, karena kalau pakai lipstik dibeli di toko saya ini, bisa jangka waktunya setiap hari dipakai itu jangka waktunya habisnya baru 1 tahun, sedangkan kalau beli lipstik yang biasa, habisnya 6 bulan. Nah, kan kayak gitu kan, kita nggak perlu sebut merek sih, cuma kita bolehlah kita kayak membandingkan apa sih keunggulan kita dibandingin yang lain, kayak gitu. Terus ada juga, tipsnya adalah berikan voucher melalui chat. Jadi, kalau Bapak Ibu di sini mulai jualan di e-commerce, nanti kan ada, apa ya, ada kolom buat khusus chat dengan customer. Nah, di situ tuh ada voucher, ada bisa follow toko, ada ajakan untuk follow toko, bisa kirim kayak gambar-gambar gitu, gitulah. Ya sama persis kalau kita WA gitu-gitu kan, persislah. Nah, di situ kalau bisa, kalau udah ngobrol-ngobrol kasih vouchernya, "Nih Pak, sebelum Bapak beli saya kasih voucher toko, silahkan." Kalau enggak, kalau saya pribadi nih ya, saya bikin voucher khusus untuk follower. Jadi, ada fitur di manapun sih, di marketplace manapun, terutama di Lazada ya, itu ada voucher khusus untuk follower. Jadi kita nanti bikin voucher-nya itu, bukan kliknya itu bukan untuk semua pengguna, bukan, tapi khusus untuk follower. Nah, jadi untuk orang-orang yang belum follow toko kita, kita kasih voucher itu, "Pak, Bapak silakan follow toko kami, nanti kalau Bapak udah follow toko kami, bisa pakai voucher ini loh." Nah, jadi mau nggak mau mereka akan follow dulu toko kita, terus baru pakai voucher kita, gitu. Lalu di sini kenapa sih orang-orang tuh harus follow toko kita? Nah, sekarang ini kan dunianya kayak Bapak Ibu tahu sendiri ya, kayak Instagram, Facebook gitu kan,
Kita setiap hari Insta story nggak sih? Kayak ini sih kayaknya bukan hal yang inilah ya, bukan hal yang nggak kalian tahu semua di sini pasti tahu kalau kita main Instagram biasanya kita Insta story, kalau main Facebook biasa kita juga Facebook story. Jadi apa sih yang lagi dilakuin kita itu biasa di story-story-in biar orang-orang lihat. Nah, sama persis kayak marketplace. Marketplace juga begitu. Namanya fitur apa? Namanya adalah fitur feed. Oke, di sini mungkin belum dimasukin ya, nggak apa-apa, tapi saya jelaskan dikit. Fitur feed itu sama persis kayak Insta Story atau sama persis kayak kita upload foto kita di Facebook atau di Instagram. Jadi siapapun yang follow kita, bahkan nggak usah follow itu biasanya apa ya, bisa lihat apa yang kita upload. Ini saya nggak lagi ngomongin upload produk ya, ini namanya feed. Feed itu persis kayak Instagram gitulah. Jadi biar gampang bayanginnya, saya kasih contohnya pakai Instagram ya. Jadi kita nge-feed apa, kita upload apa di Instagram kan akan muncul ya. Nah, jadi kalau misal orang-orang udah follow toko kita, kalau kita nge-feed itu akan muncul di aplikasi mereka gitu. Jadi kalau kita Insta Story nih nanti akan muncul juga di aplikasi mereka, aplikasi sebagai buyer ya, gitu. Jadi misal nih kayak, "Ah, aku ada barang baru nih, hari ini masuk ada 10 barang," gitu kan. "Ah, 10 barangnya aku feed-in dulu ah, biar orang kenal nih, ini barang toko kita, ini barang toko kita." Nah, dimasukin aja di feed, dimasukin di feed. Nah, jadi orang yang udah follow, dia akan bisa lihat, "Oh, produk-produk yang baru di toko kita tuh ini loh," kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh, kalau ngomongin soal marketplace itu apa ya, analisa, terus kreativitas itu memang harus main sih di situ. Sorry. Oke ya, kita next. Jadi kesimpulan kita hari ini untuk berjualan di e-commerce adalah yang pertama, soal konten produk tadi. Jadi konten yang baik itu bisa meningkatkan visibilitas. Nah, konten yang baik itu meliputi apa aja sih? Yang pertama tadi ada foto, terus ada deskripsi, dan ada judul. Oke ya. Terus kita masukkan tadi kedua promosi. Nah, kalau kita punya promosi yang menggiurkan, dan kita bisa ikut campaign-campaign dari Lazada, contoh campaign besarnya ya ini besok ini 11.11, 12.12, ulang tahun Lazada, terus ada Idul Fitri. Nah, itu pasti kita juga penjualan kita bakal tinggi gitu loh. Tuh. Terus yang ketiga, customer engagement-nya berikan layanan yang terbaik bagi pelanggan. Jadi dari semuanya ini sih, apa ya, tips dan trik saya sih, tadi saya udah banyak jelasin, dan yang paling penting adalah posisikan kita sebagai buyer. Jadi kalau kita jadi buyer, kita pengennya kayak apain sih? Nah, itulah yang membuat saya jadi, "Oh iya, kalau saya jadi buyer, kontennya harus lengkap nih, soalnya kalau enggak pusing juga ya kan, orang jadi mau belinya apa sih?" Nah, jadi saya pilih untuk, "Oh ya, ya udah fotonya harus yang fokus, nggak mau campur aduk kayak gado-gado, deskripsinya harus yang oke, padat, jelas, dan judulnya, kategorinya harus tepat, supaya kalau waktu orang ketik tas lempang pria, produk saya pasti muncul." Nah, gitu. Terus promosi apa sih? Saya kalau jadi buyer, saya maunya pakai promosinya apa? Paling suka saya tuh free ongkir. Jadi di sini saya memposisikan, oh iya ya, kalau saya jadi buyer aja, saya senangnya sama free ongkir. Walaupun free-nya itu nggak 100%, walaupun itu cuma subsidi, misal subsidi 5.000 atau subsidi 6.000 gitu kan, tapi itu, oh iya oke, yang penting ada pengurangan untuk itu gitu kan. Dan kalau saya jadi customer, saya maunya tokonya ramah dong, kalau ada masalah bisa langsung teratasi, ya kan. Kalau misal saya ada pertanyaan bisa langsung dijawab. Nah, terus di situ juga kita, melakukan strategi apa aja sih gitu kan yang harus kita lakuin sebagai seller, memberikan layanan terbaik untuk customer kita, gitu. Jadi kalau saya pribadi sih
Biasanya sebelum saya mulai hari untuk kerja, biasanya saya akan briefing dulu sama teman-teman yang ada di gudang, kira-kira kesusahan apa sih yang kita lagi alami gitu kan. Kayak misal nih, misal ada yang info ke saya, "Iya Bu, kita nih, lagi turun banget loh, apa, fleksi kombonya atau vouchernya, udah banyak yang nggak pakai." Nah, di situ tugas kita adalah menganalisa, kira-kira kenapa sih promosi kita bisa nggak jalan gitu kan ya. Tiap toko punya, apa ya, tiap toko itu punya masing-masing ini sih, masing-masing hasil gitu ya. Jadi nggak bisa disamaratain. Jadi saya nggak bisa bilang saya oke di voucher, dan toko kalian juga oke di voucher gitu. Itu masing-masing tergantung dari produknya gitu ya. Oke. Nah, untuk teman-teman yang mau bergabung di Lazada itu gampang banget. Jadi teman-teman bisa masuk ke seller center lazada.co.id. Nah, nanti di situ kalian bisa masuk jadi penjual. Nah, di situ kalian bisa daftar jadi penjual di Lazada. Dan kalau kalian ada bingung atau kalian mau baca-baca yang udah saya jelasin tadi, bahkan lebih terperinci lagi, jadi semua pertanyaan itu ada namanya di Lazada University. Jadi Lazada itu memfasilitasi semua seller untuk apa ya, baca-baca kira-kira fitur atau strategi-strategi apa. Nah, ada nih semua nih di Lazada University nih. Nah, aksesnya kalian bisa catat ya di sini. Jadi kalau mau baca-baca dulu, belum ada akun penjualnya juga bisa masuk kok, gitu. Nah, terus selain ada Lazada University, di Lazada itu juga ada banyak seminar, banyak training-training bersama Laskar ya. Jadi udah bersertifikat. Jadi trainernya itu udah nggak usah diragukan lagi lah gitu. Dan ada namanya Mega Campaign Seller Conference. Jadi kayak misalnya kan kita mau mega campaign ya, 11-11 ini kan campaign yang besar banget. Nah, itu biasa kita akan conference rame-rame gitu kan. Rame-rame seluruh Indonesia kita akan gabung, kita akan dikasih materi-materi oke, kita akan dikasih apa ya, strategi, bocoran-bocoran apa yang harus kita lakuin gitu. Makanya keren banget kan Lazada itu. Nah, terus selain Lazada University, ada juga namanya Lazada Club. Jadi di sini tuh ada komunitasnya Lazada, dan sekarang ini di Indonesia ada 26 kota. Nanti kita akan apa ya, bareng-bareng ngadain kelas, bareng-bareng ngadain piknik. Yang pastinya tuh kalau ada di suatu komunitas, ada di wadah itu kayak apa ya, kayak kita tuh ada permasalahan apa, kita bisa sharing dan kita pasti bisa langsung dapetin jawabannya di situ gitu kan. Jadi ini penting banget buat teman-teman kalau yang udah ikut Lazada dan jadi penjual, bergabung di sini. Karena saya sendiri posisinya saya maju karena ada Lazada Club juga gitu. Nah, ini buat teman-teman yang mau bergabung dan mau mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan untuk follow di Facebook-nya Lazada, ada Lazada Club, silakan di-follow ya, ada YouTube-nya juga, Instagram. Di sini akan banyak banget pertanyaan, dan kalau ada pertanyaan tuh pasti ada yang jawab dari teman-teman yang udah lebih punya pengalaman gitu. Oke, saya rasa penjelasan dari saya cukup, dan terima kasih. Mudah-mudahan yang saya bagikan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Saya kembalikan ke Mbak Indri, silakan.